Nama saya Karisma Insira dengan NIM 182410009. Saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi biasa disebut juga dengan datang bulan, yaitu pendarahan uterus secara periodik dan siklus yang normal terjadi pada wanita yang telah puber. Proses ini pun disertai dengan pelepasan endometrium. Umumnya durasi siklus menstruasi adalah 28 hari dan dalam jangka waktu 2-6 hari. Jumlah darah yang keluar pun rata-rata 20-60 ml. Gejala-gejala apa saja yang sering terjadi selama menstruasi? Tentu kalian tahu, selama menstruasi pasti sering mengalami kejadian seperti perut terasa tidak nyaman, mual dan panas. Yang kedua, terasa sedikit nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, tubuh terasa lemas. Yang keempat, sakit kepala atau pusing. Yang kelima, keputihan. Yang keenam, radang vagina. Yang ketujuh, gatal-gatal pada kulit. Yang ke-8, mood mudah berubah. Adapun cara-cara untuk mengatasi gejala tersebut. Yang pertama, kompres bagian bawah abdomen dengan botol pemanas atau botol berisi air panas. Yang kedua, makan makanan dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang menghilangkan stres pada diri Anda. Yang keempat, olahraga secara teratur. Yang kelima, hindari minuman yang mengandung garam. Yang keenam, banyaklah minum air putih. Sebaiknya Anda berhati-hati ketika mengalami gejala-gejala yang seperti akan saya sebutkan berikut. Yang pertama, siklus yang berlangsung lebih lama. Yang kedua, darah yang keluar bukan seperti darah menstruasi pada umumnya. Yang ketiga, menstruasi yang terjadi selama 7 hari atau bahkan lebih. Yang keempat, jumlah darah yang keluar sangat banyak hingga Anda harus mengganti pembalut 1 atau 2 jam sekali. Kemudian, kram atau nyeri perut secara berlebihan. Lalu, terdapatnya gumpalan darah dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir, Anda tidak haid selama 3 bulan atau bahkan lebih. Jika Anda mengalami hal-hal tersebut, segeralah periksakan diri Anda ke dokter. Lalu, apa saja hal yang perlu Anda hindari saat Anda menstruasi? Yang pertama, menonton film yang membuat emosi Anda tidak stabil. Lalu yang kedua, berdiam diri. Yang ketiga, washing atau cabut dulu. Yang keempat, meminum susu dan produk olahan susu. Menggunakan pembalut secara seharian penuh. Lalu, memakan makanan yang bergaram tinggi. Tidak mengemil. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Hal-hal tersebutlah yang harus Anda hindari ketika Anda menstruasi. Ada beberapa faktor kenapa perempuan mengalami keterlambatan haid atau disebut juga menstruasi. Yang pertama, stres. Ketika stres, hormon dan bagian otak yang bertanggung jawab mengatur siklus menstruasi, yaitu hipotalamus, akan terganggu. Yang kedua, obesitas. Pertambahan berat badan bisa memicu perubahan hormonal pada seorang wanita. Yang ketiga, berat badan turun. Di mana menstruasi terlambat kemungkinan dialami seorang wanita yang mengalami gangguan makan seperti anoreksia dan bulimi. Yang keempat, ada hormon prolaktin yang berlebih. Lalu yang kelima, alat kontrasepsi, di mana pil KB atau pil pencegah kehamilan mengandung hormon estrogen
dan progestin yang menghambat atau mencegah pelepasan sel telur dari induk. Lalu yang keenam, sindrom ovarium polikistik. Lalu yang ketujuh, penyakit kronis, di mana kondisi ini bisa menghalangi tubuh menyerap nutrisi penting hingga menyebabkan menstruasi menjadi terlambat. Lalu yang ke-8, masalah tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Jika hormon ini tidak bekerja dengan baik, maka menstruasi pun bisa terganggu. Kemudian yang ke-9 ada menopause dini, di mana biasanya orang dewasa mengalami menopause sekitar umur 45 sampai 55 tahun. Tetapi pada menopause dini ini biasanya terjadi di bawah umur 40 tahun, di mana menopause menyebabkan pelepasan sel telur berhenti, yang hasilnya menstruasi terlambat atau bahkan terhenti sama sekali. Yang ke-10 ada merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan pada menstruasi. Salah satunya adalah menstruasi terlambat. Hal ini terjadi karena zat-zat yang ada di dalam rokok, termasuk nikotin, dapat mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi. Sekian video dari saya tentang menstruasi kali ini. Saya harap dengan adanya video ini, Anda lebih memahami apa itu menstruasi, serta Anda dapat bersikap bijak terhadap menstruasi, gejala-gejala menstruasi, dan apapun tentang menstruasi. Terima kasih. Kemudian, saya akan menjelaskan cara memakai pembalut yang baik bagi Anda. Yang pertama, Anda buka dahulu pembalutnya seperti ini. Dibuang bungkusnya. Lalu terdapat seperti tempelan pada bagian ini sayapnya ya. Ini ada sisi yang atas, yang bawah tidak ada, beda di sisi tengahnya. Ini kemudian kita buka seperti ini. Lalu kita pasangkan dia dalam posisi yang sesuai seperti ini. Posisi yang sesuai. Ini saya jangan angkat saja bawahnya dulu. Ini bawahnya seperti dalam ya. Lalu setelah dipasang seperti ini, Anda bisa membuka bagian sayapnya ini, stiker yang bagian sayapnya ini seperti ini. Lalu Anda bisa memasang sayapnya ini ke bagian bawahnya kemari, dan satu sisi lagi seperti ini. Kemudian kenakanlah secara nyaman bagi diri Anda.